Bab 656, Jiang Chen vs Wang Han. Keluhan Jiang Chen dengan Istana Pedang Suci telah dimulai dengan pertempuran pil meraj Gunung Ripple, dan setelah begitu banyak pertemuan, dia benar-benar lelah dengan Wang Han. Melihat Istana Pedang Suci sangat tidak puas dengan keadaan saat ini, Jiang Chen berpikir bahwa dia sebaiknya berdiri dan membuat contoh dari Wang Han. Dia akan menghancurkan Wang Han dan menutup Istana Pedang Suci untuk selamanya. Setelah memasuki daerah terlarang Sekte Langit Merah Tua, pemahaman Jiang Chen tentang benua jurang surgawi dan peningkatannya dalam bela diri Dao telah melampaui paradigma domain segudang. Dia tidak terlalu tertarik dengan Myriad Grand Ceremony itu sendiri. Dia sebenarnya lebih ingin tahu tentang alam Paramon yang datang setelahnya. Karena itu, tidak masalah siapa yang dia hadapi dalam pertempuran. Mereka semua sama baginya. Dalam hal ini, dia mungkin juga menyelesaikan semua keluhannya dengan Istana Pedang Suci dan benar-benar memadamkan arogansi menjengkelkan mereka. Ini juga bisa dianggap sebagai pembayaran untuk perlindungan kepala istana dan Qi. Seperti yang diharapkan, kata-kata Jiang Chen menyebabkan wajah Wang Han sangat terdistorsi. Dia tahu bahwa orang ini memiliki lidah yang fasih, tetapi dia masih tidak bisa menahan amarah yang meledak di dalam hatinya. Wah! Aku ingin melihat seberapa banyak gigitan di balik kulitmu yang bau itu. Senyum acuh tak acuh tersungging di sudut bibir Jiang Chen saat dia tidak mengatakan apa-apa sebagai balasannya. Jelas bahwa Wang Han benar-benar marah kali ini. Dia berteriak, "Nak, senjata buta dalam panasnya pertempuran. Apakah Anda berani menyetujui pertandingan hidup atau mati?" Petik 2. Oh, mata Jiang Chen sedikit berkedut, bagaimana cara kerjanya? Kami akan bertaruh pada pertempuran dan bertanggung jawab atas hidup kami sendiri. Beranikah kamu menerima ini? Wang Han mencoba membujuk Jiang Chen untuk menerima lamarannya. Jiang Chen tersenyum santai, bukankah seharusnya begitu? Satu-satunya hal yang aku takutkan adalah kamu pecundang yang menangis kepada kami setelah kalah dalam pertarungan. Wang Han diam-diam senang melihat bahwa dia agak berhasil dalam mendorong lawannya. Setelah diejek berulang kali oleh Mu Gaoqi, kebencian Wang Han terhadap Mu Gaoqi ini telah melampaui kebenciannya pada Jiang Chen. Arena ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menggiling lawan yang menyebalkan ini hingga berkeping-keping dan melampiaskan amarahnya. Wang Han secara alami tidak ingin membiarkannya berlalu begitu saja. Dia telah mengemukakan gagasan tentang pertempuran hidup dan mati sehingga dia bisa membunuh Mu Gaoqi dengan segala pembenaran. Dia tidak akan memberikan apapun kepada Istana Regal Pil untuk dikeluhkan nanti. Jiang Chen tidak terpengaruh oleh skema yang disamarkan dengan buruk ini. Dia tersenyum dan berkata, "Karena kamu begitu tak kenal takut dan terburu-buru untuk memberikan hidupmu kepadaku, alasan apa aku harus menolak kesempatan seperti itu?" Mereka yang tidak mengerti mungkin telah tertipu oleh sikap tenang dan kata-kata dingin Jiang Chen untuk berpikir bahwa dia telah naik ke alam bijak. Para murid dari setiap sekte mulai berbisik di antara mereka sendiri di bawah ring. Apa yang salah dengan Mu Gaoqi ini? Saya tidak berpikir dia tidak terkendali di masa lalu, bukan? Petik 2. Saya tahu. Saya mendengar bahwa dia pengecut seperti tikus di masa lalu. Mungkinkah kepercayaan dirinya benar-benar telah didorong oleh kemampuannya? Petik 2. Didukung oleh kemampuannya. Menurut Anda seberapa tinggi tingkat kultivasinya? Siapapun dapat melihat bahwa kultivasinya lebih lemah dari Wang Han. Xiang Qin dari Katedral Agung mungkin satu-satunya kultivator generasi muda di seluruh Myriad Domain yang pasti lebih kuat dari Wang Han. Saya ragu ada orang lain yang bisa mengalahkannya. Kamu benar. Apa latar belakang Mu Gaoqi ini? Kenapa aku tidak bisa mengetahuinya? Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Dia tidak mungkin benar-benar menjadi kucing dengan 9 nyawa, bukan? Siapa yang tahu? Langsung saja kita simak tayangannya. Pada titik ini, kematian mungkin satu-satunya hal yang dapat menyelesaikan keluhan antara kedua sekte itu. Sementara para penonton dengan hangat mendiskusikan berbagai hal, Wang Han menatap sisi Istana Regal Pil dengan agresif dan mengesankan. Kepala istana dan Qi, apa yang dikatakan Istana Regal Pil tentang duel ini? Dan Qi tersenyum tipis dan menjawab, "Aku hanya takut Istana Pedang Suci tidak akan menerima kekalahan itu dengan anggun." Apa? Dia takut Istana Pedang Suci akan bertindak seperti pecundang. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi mengklik lidah mereka. Kepala istana dan Qi benar-benar tahu bagaimana membuat orang lengah. Dia tidak bisa benar-benar berpikir bahwa Mu Gaoqi akan mengalahkan Wang Han, bukan?
Apakah dia benar-benar berpikir bahwa warisan pedang Dao Istana Pedang Suci hanya untuk pertunjukan? Dan Qi tidak peduli dengan reaksi penonton. Sebagai gantinya, dia melirik Wang Jianyu dengan acuh tak acuh dan berkata, "Wang Jianyu, jika kamu pikir kamu dapat menanggung kehilangan ini, maka lakukan apapun yang kamu inginkan." Kata-katanya yang santai disambut dengan cibiran dari Wang Jianyu, "Dan Qi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ejekan menyedihkanmu dapat mengintimidasi saya? Pertarungan hidup dan mati itu akan terjadi, selama Anda mampu menanggung kerugiannya." Petik 2. Dan Qi berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu kita putuskan." Jantung Wang Jianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak saat melihat betapa tenangnya Dan Qi. Bisakah Regal Pil Palace benar-benar percaya diri seperti yang mereka tampilkan? Seluruh masalah itu terlalu aneh. Wang Jianyu mau tidak mau merasa seperti sedang dipermainkan. Namun, tidak mungkin untuk kembali sekarang karena kata-kata kasar telah diperjualbelikan. Dia tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi juga akan mempermalukan Istana Pedang Suci juga. Plus, dia tidak benar-benar berpikir bahwa Wang Han bisa kalah dari seorang kultivator yang tidak terkenal dengan dao bela dirinya. Memang benar bahwa konstitusi kayu bawaan tingkat tinggi sangat mengesankan, tapi itu hanya dalam hal pil dao. Kecuali jika bakat ini digabungkan dengan warisan dao bela diri berbasis kayu yang unik, itu tidak memiliki kelebihan khusus untuk dibicarakan. Kepala istana, saudara juniormu, Shen Qinghong tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. Dan Qi tersenyum tenang, "Jangan khawatir, dia tahu batasnya." Elder Lian Cheng tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, tapi dia sudah mencibir di dalam. Dia tahu batasannya. "Aku ingin tahu betapa lucunya saat Mu Gaoqi yang pamer ini dikalahkan oleh Wang Han dengan satu serangan." Tapi tentu saja, dia menyimpan pikiran itu dengan ketat di benaknya, bahkan tidak menunjukkan kedipan di wajahnya. Sementara itu, Jun Mobei menatap arena dan memeriksa Jiang Chen dari jauh, tatapan penuh perhatian di matanya. Ni Chong sendiri benar-benar bingung dengan pergantian peristiwa ini. Dia tidak tahu di mana Mu Gaoqi telah menemukan keberanian untuk menyetujui pertempuran hidup dan mati. Apa perbedaan antara ini dan bunuh diri? Tapi tidak peduli seberapa sering Ni Chong memandang rendah Mu Gaoqi, dia tidak bisa tidak terkesan olehnya sekarang. Emosi aneh tiba-tiba memenuhi hatinya. Berharap Mu Gaoqi akan kembali dengan selamat dari ring. Ling Bier juga menatap arena dengan mata tak berkedip. Namun, dia adalah satu-satunya di antara generasi muda yang tahu kebenarannya. Karena dia tahu kekuatan sejati Jiang Chen, tentu saja tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Bahkan, dia agak menantikan Jiang Chen memukau semua orang dalam kompetisi seni bela diri sekaligus. Wang Han tanpa ragu adalah batu loncatan terbaik untuk mencapai efek itu. Karena kedua Master Sekte telah menyetujui duel, taruhan hidup dan mati diputuskan. "Kakak senior Wang, lakukan yang terbaik. Aku bertaruh kamu akan mengalahkan anak ini dalam 3 langkah. 3 gerakan. Apakah kamu masih bermimpi? Hancurkan dia dalam 1 gerakan, kakak senior Wang. Berat, jika aku jadi kamu, aku akan menyerah sekarang dan mati dengan sedikit lebih baik. Jika kamu menunggu sampai kakak senior Wang meremukkanmu nanti, bahkan tidak akan ada mayat utuh yang tersisa." Orang-orang Istana Pedang Suci bersorak seperti kerumunan yang gaduh, seperti mereka akan memakan seseorang hidup-hidup. Jiang Chen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Wang Han, jika kamu takut kamu bisa menyuruh mereka untuk bergabung denganmu di atas panggung. Apa kau tidak malu jika mereka menyemangatimu seperti itu? Apa, bergabung dengannya di atas panggung?" Ejekan ini seperti seember minyak yang dibuang ke dalam api besar. Itu langsung memicu kemarahan para murid Istana Pedang Suci. "Apakah kamu mencoba untuk mati, bocah? Sombong, kakak senior Wang, pasti menyiksa bocah ini sampai mati." Petik 2. Apakah gila ini mengeluh bahwa dia hidup terlalu lama? Hancurkan dia, kakak senior Wang. Wang Han mencibir sambil menatap Jiang Chen dengan muram. "Apakah kamu mendengar itu, nak? Apakah Anda siap untuk menghadapi penilaian Istana Pedang Suci? Omong kosong ini belum berakhir, kan? Mulai pertarungan sudah. Saya akan memberi Anda 3 gerakan." Jiang Chen mengerutkan kening dan menyilangkan tangannya di depan dadanya, melirik Wang Han dengan acuh tak acuh. Tindakan ini langsung menyulut kembali kemarahan Wang Han. "Beraninya kamu bertindak begitu kurang ajar bahkan dalam kematian." Niat membunuh meledak darinya dalam gelombang. Sejak naik ke alam bijak,
Aura pedang dingin yang dibudidayakan Wang Han sekarang dapat membekukan dan menghancurkan bumi, menjadi begitu kuat hingga menghancurkan gunung itu sendiri. Aura bijak yang sombong dan kuat meletus menjadi ada, dan mengubah seluruh arena menjadi dunia salju dan es yang luas. Rasa dingin yang kuat dan tak terduga ini tidak hanya dingin, tetapi juga tampaknya mampu membekukan jiwa dan kesadaran manusia. Kabut es putih melingkar dan menyelimuti seluruh arena. Tidak peduli seberapa kuat penglihatan seseorang, itu tetap tidak bisa menembus kabut halus. Penonton hanya bisa mendengar lolongan dan deru angin dingin saat aura dingin menusuk tulang merembes ke sekeliling. Jenius Rana asal yang lebih lemah yang kebetulan dekat dengan arena tidak bisa membantu tetapi mundur. Jelas bahwa mereka tidak bisa menahan hawa dingin yang tumpah dari arena. Suasana dingin sudah cukup mengejutkan di luar cincin itu sendiri. Tidak ada seorang pun di sana yang bisa membantu keraguan yang tiba-tiba muncul di hati mereka. Bagaimana bisa alam asal tingkat ke-7 Mugaoki menahan rasa dingin yang tak terbatas ini? Tiba-tiba, seberkas cahaya putih melesat ke arah langit. Tampaknya terhubung dengan 9 surga itu sendiri, memanggil embun beku dari surga. Kepingan salju seukuran bulu angsa mulai melayang di arena. Dalam bentuk dan warna kristal, setiap kepingan salju adalah karya seni tersendiri, sebanding dengan bunga terindah di dunia. Itu jika mereka bisa menghapus semua kotoran dan kotoran di dunia. Mugaoki, pastikan kamu merasakan betapa lemahnya kamu sebenarnya. Tawa bangga Wang Han terdengar dari seluruh penjuru ring. Wilayah es dan salju tiba-tiba mekar, seolah mengungkapkan taring yang tersembunyi di dunia yang dingin ini. Saat kepingan salju jatuh, aura pedang yang bersilangan dan lampu ki pedang es yang tak terhitung jumlahnya melengkung liar di udara. Seluruh arena dipenuhi dengan kebingungan kepingan salju. Tak lama, setiap kepingan salju berisi cahaya pedang yang tajam dan dingin. Salju yang melayang mulai mencambuk di udara, saat badai salju sejati turun ke arena. Saat cahaya pedang terus menembus arena, mereka tumbuh dalam jumlah dan kecepatan di bawah kendali Wang Han. Segera, mereka membentuk jaring besar aura pedang yang mencukur abis ruang Jiangchen. Wang Han memberi isyarat, memicu mantra pedang. Setelah aktivasi, jaring aura pedang berkontraksi, mengirimkan banyak benang pedang sutra ke arah Jiangchen. Aura pedang seperti benang sutra yang bisa menembus jiwa dan merusak tulang. Aura pedang seperti benang ini mungkin tampak tipis, tetapi sebenarnya lebih menakutkan daripada aura pedang tebal atau besar manapun. Aura pedang ini tidak hanya dapat menembus daging dan darah, tetapi juga dapat menembus jiwa seseorang. Jika tubuh Jiangchen diserang oleh benang, maka satu-satunya masa depannya adalah kumpulan pasta daging. Jiwanya akan hancur berkeping-keping juga. Orang harus mengatakan bahwa serangan biasa oleh seorang jenius dunia bijak jauh lebih kuat dari apapun yang bisa ditanggung oleh Wang Jing dan Li Xin. Namun, Jiangchen saat ini bukanlah Jiangchen yang telah menemukan rumput sage Flatgling di Gunung Rippling Mirage. Saat itu, Jiangchen tidak punya pilihan selain melarikan diri ke tanah ketika Wang Han ikut campur. Kemampuan Rana asal tingkat kelimanya tidak akan membiarkan dia menang tanpa merusak rumput sage Flatgling. Tapi sekarang, bahkan jika Jiangchen akan melawan Wang Jianyu sendiri, tidak ada alasan baginya untuk menghindar, apalagi Wang Han. Begitu aura pedang mencapai jarak 10 meter darinya, Jiangchen tiba-tiba meledak dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan selebar 10 meter dari transformasi iblis dan dewa langsung meledak dari tubuhnya. Cahaya kemasan ini adalah tembok pertahanan yang kuat, lebarnya sekitar 15 meter pada jarak penuh. Jiangchen hanya memanggil 70 hingga 80% dari kekuatan pertahanannya saat ini. Tetapi meskipun begitu, cahaya kemasan telah digabungkan dengan kekuatan magnet dan logam. Kekuatan pertahanannya begitu kuat sehingga bahkan Wang Jianyu sendiri mungkin tidak dapat menembusnya. Memukul, garis-garis aura pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai jarum perak tenggelam ke dalam cahaya kemasan. Puff 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 puff, sama seperti lilin menyala yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba dilemparkan ke dalam air, cahaya kemasan itu penuh dengan riak dan suara ledakan yang melengking. Namun, pada akhirnya, cahaya kemasan Jiangchen berdesir, menghancurkan dan melahap semua aura pedang seperti jarum secara instan. Bab 657, Cahaya dari Mata Menembus Es Mistik. Wang Han tidak akan terkejut jika Jiangchen telah menggunakan jimat pertahanan yang kuat untuk melahap dan menghilangkan aura pedang jarum peraknya. Bagaimanapun, semua sekte peringkat keempat memiliki semacam jimat yang menentang surga.
Wang Han tidak akan pernah percaya bahwa Mu Gaoqi tidak memilikinya, karena dia berani berdiri di atas ring melawan yang pertama. Tapi Mu Gaoqi telah menggunakan cahaya keemasan pertahanan dari tubuhnya sendiri untuk menghancurkan jarum perak Wang Han. Wang Han merasa ini agak sulit untuk diterima. Ki pedangnya licik, dan akan menembus bahkan kekurangan terkecil dalam jimat pertahanan terkuat. Setelah meresap seperti menghirup udara yang berbahaya, itu akan mengebor ke dalam tubuh lawannya seperti serangga pemakan daging, melahap daging, darah, tendon, meridian, organ, dan bahkan kesadaran lawannya. Meskipun langkah ini tidak dihitung sebagai kartu truf hebat Wang Han, hampir tidak ada orang di generasi muda dari seluruh myriad domain yang bisa menerima pukulan ini dan masih tetap berdiri. Tapi sekarang, seekor semut di alam asal tingkat ke-7 telah menembus ki pedangnya dari jarum perak dengan kemampuannya sendiri. Pertandingan antara Mu Gaoqi dan Wang Jing tiba-tiba terlintas di benak Wang Han. Gelombang ki pedang Wang Jing dan arus ki Raja Paus yang berbusa juga dengan mudah dinegasikan oleh pertahanan lawan. Wang Han memiliki perasaan aneh pada saat itu. Dia mulai benar-benar curiga bahwa Mu Gaoqi memiliki semacam harta yang bertahan dari serangan yang diasah dengan tajam, sehingga dia benar-benar tidak takut saat menghadapi mereka. Namun, Wang Han memiliki banyak teknik di lengan bajunya. Kegagalan satu teknik masih jauh dari cukup untuk membuatnya mundur. Sebaliknya, kemarahannya hanya tumbuh dan niat bertarungnya meningkat ke intensitas yang lebih tinggi. Mu Gaoqi, aku akui bahwa aku telah meremehkanmu. Namun, Anda juga berhasil membuat saya marah. Saya akan membiarkan Anda memahami hari ini apa itu jenius ranah bijak sejati. Wang Han maju pada lawannya. Pendekatannya mewujudkan esensi dari gunung yang kurus dan mencengkeram es. Dia sepertinya sumber dari semua udara musim dingin di dunia, menyebabkan suhu di sekitar arena turun tajam. Badai salju mengamuk lebih ganas saat berubah menjadi badai salju sejati. Salju kristal jatuh dalam lembaran yang menggigit saat cincin itu menghilang dari pandangan. Dunia salju dan es yang kejam dan tak berujung berkembang menjadi kerajaan glasial dalam sekejap. Cincin itu sudah tertutup oleh dunia bersalju ini, dan saat Wang Han terus melepaskan energi bekunya, kendalinya atas tanah es ini tiba-tiba meledak. Dia tampaknya mampu membekukan udara di paru-paru seseorang, menjebak semua makhluk hidup di peti mati daging beku mereka sendiri. Suara mendesing, cahaya perak yang mencolok meledak ke langit di belakangnya, melesat melintasi langit. Kemudian yang lain, wah wah wah, lampu perak melintas di udara, menyatu menjadi rantai putih yang sangat tebal yang menutupi arena. Langkah ini lagi, Jiang Chen mencemooh ke dalam, tetapi memperhatikan setelah diperiksa lebih dekat bahwa pergerakan arus udara perak ini masih berbeda dari metode pengirisan ruang yang telah dikerahkan Wang Jing. Paling tidak, sifat arus udara berbeda, dan tampaknya arus es Wang Han beberapa tingkat lebih kuat. Namun, kenaikan Jiang Chen ke alam bijak telah secara eksponensial meningkatkan kekuatannya. Bahkan arus udara 2 atau 3 kali lipat lebih kuat dari ini tidak akan cukup untuk menahannya. Arus udara buram Wang Han jauh dari cukup. Mu Gaoqi, mari kita lihat bagaimana kamu berjuang keluar dari es mistisku. Aliran udara es mistis yang saling terkait ini adalah teknik alam bijak terkuat yang dapat dipanggil oleh Wang Han. Tidak hanya mereka sangat dingin, mereka juga sangat fleksibel. Kekuatan dingin yang ekstrim akan menurunkan kecepatan lawan dan membekukan operasi tubuh mereka, bahkan kesadaran mereka sendiri. Ini adalah salah satu kartu truf Wang Han. Tatapan Wang Han dingin saat dia memeriksa lapisan es mistis yang berpotongan. Ketika dia menyimpulkan bahwa dia tidak meninggalkan sudut mati sama sekali, kepercayaan dirinya langsung meledak, yakin dengan pengetahuan bahwa lawannya adalah ikan dalam tong. Lawannya sekarang adalah mangsa yang bisa dia sobek sebanyak yang dia mau. Dia bersiul panjang dan menggenggam udara. Sebuah pedang panjang muncul di antara tangannya. Dipenuhi dengan kekuatan es, itu tampak seperti bilah es mistis yang ditarik keluar dari gunung es. Itu bersinar dengan cahaya putih misterius, sama bermartabatnya dengan perwujudan dari angin beku yang berhembus dari kedalaman neraka glasial. Dia mengangkat pedangnya ke udara dan sosok dewa iblis kuno yang menakjubkan bersatu di atasnya. Lengannya terangkat tinggi saat menjadi satu dengan pedang es mistis, melayang di atas kepala Jiang Chen. Katakan padaku, nak, apakah kamu ingin diiris, atau dipotong dadu? Suara tawa dan nada Wang Han mengkhianati pola pikirnya, yakin akan keunggulannya dan akan mempermainkan makanannya. Namun,
Jiang Chen tersenyum saat sedikit rasa kasihan melintas di matanya. Dia tiba-tiba merasa bahwa Wang Han agak menyedihkan. Meskipun dia telah berkultivasi ke alam bijak tingkat kedua, satu-satunya cara untuk menunjukkan kemampuannya adalah dengan menginjak-injak para jenius di sekitarnya. Namun, kejeniusan seperti itu tidak lebih dari seekor katak di dasar yang terkenal sebagai Myriad Domain. Tidak peduli bagaimana dia melompat, dia tidak akan pernah bisa melompat keluar dari sumur. Saat pikirannya mencapai titik itu, Jiang Chen angkat bicara, nadanya dingin dan acuh tak acuh. Wang Han, jika semua yang disebut jenius top dari Myriad Domain hanya tahu bagaimana bersolek seperti kamu, maka kalian semua akan menjadi tragedi Myriad Domain. Karena kesombonganmu sepertinya tidak mengenal batas, izinkan aku menunjukkan kepercayaan delusimu itu seperti apa kenyataan itu. Petik 2. Mata Jiang Chen melebar, saat matanya meledak dengan cahaya keemasan. Mata dewa seperti matahari yang cerah di belakang matanya, menerangi seluruh cincin. Dua air mancur terbentuk di matanya saat dia mengaktifkan Evil Golden Eye juga, menambahkan kekuatan logam padanya. Cahaya keemasan melenyapkan pengekangan perak di udara, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Seperti gelombang pasukan kavaleri yang tak terhentikan, cahaya keemasan merobek semua yang ada di jalurnya. Puff 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 puff. Langit, penuh dengan arus yang sangat dingin, menjerit karena setiap arus udara tercabik-cabik oleh cahaya keemasan. Itu bersinar seperti pasukan penakluk, merobek badai salju yang mengamuk di arena. Cincin itu sekali lagi muncul dari bawah salju. Semua ini, hanya dari matanya. Apa? Wang Han tercengang, seperti semua orang yang menonton dari bawah ring. Cincin itu telah dikaburkan oleh turunnya dunia es, dan semua orang membayangkan berbagai skenario mengerikan saat kilatan cahaya perak menari-nari di dalamnya. Mau tak mau mereka merasa gugup untuk Mu Gaoqi saat imajinasi mereka memunculkan adegan yang semakin mengerikan di bawah pukulan biadab Wang Han. Tapi mereka tidak pernah membayangkan. Mereka bahkan belum selesai mengambil napas ketika cahaya keemasan meledak keluar dari ring, dan memusnahkan dunia salju yang tertutup es. Mu Gaoqi, berdiri seperti yang dia lakukan sejak awal, lengannya disilangkan di depannya, tidak berubah sedikit pun dari awal hingga akhir. Penonton bahkan belum melihat bagaimana dia bergerak. Yang mereka lihat hanyalah cahaya keemasan yang menekan cahaya putih, menghancurkan dunia salju dalam sekejap. Semua orang lihat, matanya, benar, sepertinya ada bintik emas di matanya. Jiang Chen belum sepenuhnya menarik kembali teknik matanya, detail yang membuat penonton tiba-tiba mengerti apa yang telah terjadi. Ini seni mata, sungguh seni yang menakutkan. Memikirkan Mu Gaoqi menyembunyikan dirinya begitu dalam. Tidak jarang untuk melatih seni mata di dunia Dao bela diri, dan itu tidak cukup untuk mencurigai identitas asli Mu Gaoqi. Lagi pula, Jiang Chen tidak bertarung dengan banyak orang di Myriad Domain dengan seni matanya, jadi tidak banyak orang yang tahu keahliannya di dalamnya. Selain kepala istana dan Qi yang mengetahui mata emas jahat, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan petunjuk darinya. Kekuatan es mistis Wang Han bisa mematikan saraf lawannya, memperlambat mereka, membekukan sirkulasi mereka dan akhirnya bahkan kesadaran mereka. Mata emas jahat Jiang Chen bisa melakukan hal yang sama, kecuali Wang Han membekukan lawan-lawannya, dan Jiang Chen mengubahnya menjadi logam. Itu adalah hal yang baik bahwa Wang Han memiliki refleks yang cepat. Ketika mata emas jahat menyapu dirinya, kesadarannya tiba-tiba bergetar dan dia buru-buru menutup matanya. Dia melompat mundur, menghindari gangguan cepat dari mata emas jahat Jiang Chen. Anak ini bergerak cepat. Jiang Chen tertawa pelan di dalam. Setelah dua gerakan utamanya digagalkan, Wang Han sekarang cukup sedih. Dia mengangkat pedang panjangnya lagi dan mulai menyatukan sosok itu sekali lagi. Tanpa sepatah kata pun, dia menebas dengan marah dengan momentum membelah Gunung Hua. Udara bergetar saat dia menurunkan pedangnya, karena kedua sisi bilahnya membekukan udara di sekitarnya. Dua dinding es mistis selebar 6 meter juga meluncur ke arah Jiang Chen. Mereka menutup rute pelariannya ke kedua sisi saat cahaya dari pedang panjang meluncur turun dari atas. Itu dipikirkan dengan baik, menjebaknya di tempat. Bahkan di bawah tanah tidak lagi aman karena pedang akan membelah bumi untuk mencapainya. Semua orang menarik napas ketika mereka melihat serangan yang menakjubkan ini. Pukulan ini mencakup misteri mendalam terkuat dari pedang yang dimiliki Wang Han. Itu adalah pukulan fatal yang dijamin yang tidak memungkinkan Jiang Chen mengelak dari jarak 1 mm pun. Pada saat inilah Jiang Chen bergerak.
Dia mengangkat lengannya sedikit saat dia memfokuskan energinya ke bola cahaya kecil di jari telunjuk kanannya, yang berkilau dengan warna galaksi yang dalam. Memotong. Jiang Chen tiba-tiba memotong udara dengan jari telunjuknya, kecepatannya begitu cepat seolah-olah dia adalah hantu. Teknik keempat titik supernova, Galaxy Slash. Bahkan Cao Jin telah mewaspadai kekuatan di balik banyak tebasan ini, apalagi hanya Wang Han. Tiba-tiba, retak-retak-retak, retakan jaring laba-laba melintasi dinding es saat dinding mengerang sebagai protes. Ledakan-ledakan terdengar di saat berikutnya saat mereka runtuh menjadi pecahan es. Namun, seluruh proses memakan waktu terlalu lama, pukulan fatal Wang Han telah tiba tepat di atas kepala Jiang Chen. Mati, nak, Wang Han melirik. Dia menyerah pada pola pikirnya untuk mempermainkan Jiang Chen. Beberapa kartu truf miliknya telah dihancurkan hampir dengan mudah. Satu-satunya misinya sekarang adalah membunuh Jiang Chen, dengan cara apapun yang dia bisa. Bilahnya membelah udara, bumi, melalui ruang itu sendiri. Penonton terkesiap di bawah panggung. Mereka semua tahu bahwa Mu Gaoqi memiliki cahaya keemasan untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi bilahnya hanya beberapa saat dari membelahnya. Tidak ada waktu untuk menyalakan lampu. Pada saat inilah Mu Gaoqi di atas panggung melakukan sesuatu yang tak seorang pun bayangkan dalam 1000 tahun. Satu tangan terangkat ke udara, jari-jari terentang lebar, itu hampir seperti dia mengangkatnya untuk menangkap pedang. Apa? Dia akan menggunakan tangannya untuk memblokir pedang. Oh tidak, Mu Gaoqi pada akhirnya terlalu percaya diri. Aku takut pukulan ini akan memotongnya menjadi dua. Banyak yang menghela nafas, mereka merasa bahwa Mu Gaoqi telah menunjukkan kemampuan mentah untuk bersaing dengan Wang Han setelah berhasil menembus dua gerakannya berturut-turut. Tapi siapa yang mengira bahwa dia akan begitu kurang ajar kali ini sehingga ingin menangkap pedang Wang Han dengan tangan kosong. Bukankah ini hanya meminta kematian? Bab 658, kita semua memiliki kartu Trump, tapi aku masih lebih kuat darimu. Hal yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda jelas akan menghasilkan hasil yang berbeda. Bahkan Xiang Qin, pembudidaya paling menonjol di antara generasi muda Myriad Domain, tidak akan berani mencoba untuk menggenggam pedang ini dengan tangan kosong. Namun, satu-satunya pengecualian di Myriad Domain adalah Jiang Chen. Jiang Chen mengulurkan tangan saat cahaya keemasan di sekitar telapak tangannya tiba-tiba menjadi cerah. Plong, tubuh pedang panjang es mistis mendarat kokoh di telapak tangannya. Ledakan tumpul bergema di sekitar arena, dan telapak tangan Jiang Chen tetap tidak terluka dari serangan itu. Ekspresi Wang Han, di sisi lain, tiba-tiba berubah saat ia menggunakan kekuatannya berulang kali dalam upaya untuk menarik pedangnya bebas dari genggaman Jiang Chen. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pedangnya tidak bergerak sedikit pun. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika lawannya terbuat dari logam dan batu, masih akan ada percikan api, kan? Jadi terbuat dari apakah telapak tangan Mu Gaoqi? Bukankah Mu Gaoqi ini sedikit terlalu kuat? Dia menangkap pedang dengan tangan kosong. Bahkan Xiang Qin tidak akan bisa melakukan hal seperti itu, bukan? Bagian yang paling sulit dipercaya adalah dia tidak terlihat terluka sedikitpun. Faktanya, Wang Hanlah yang mencoba menarik diri. Di sisi Istana Regal Pil, Kepala Istana dan Qi adalah satu-satunya yang terlihat sangat keren dan tenang menghadapi hasil ini. Bahkan tubuh kekar penatua Lian Cheng bergetar saat dia berkata tidak percaya. Kepala Istana, apa yang sebenarnya terjadi? Shen Qinghong bahkan lebih terkejut. Sejak kapan Mu Gaoqi yang jujur dan tertutup yang dia tahu menjadi sekuat ini? Tidak hanya dia mencoba menangkap pedang Wang Han dengan tangan kosong, dia benar-benar berhasil dalam upaya itu. Wajah Ni Chong kurang lebih sama dengan wajah Shen Qinghong, penuh dengan keheranan. Bahkan mata kecantikan yang keren seperti Ling Bier berkilau seperti bintang. Dia tampak sangat gembira dengan pergantian peristiwa ini. Dia tahu bahwa Jiang Chen telah meningkat pesat, tapi dia tidak menyangka dia menjadi sekuat ini. Jun Mobei mengamati pertempuran yang terjadi di atas ring dengan ekspresi yang tak terduga, matanya dengan hati-hati mengevaluasi adegan itu. Namun, dia juga benar-benar terkejut dengan kekuatan Jiang Chen. Dan Qi tersenyum dengan tenang dan berkata, itu karena dunia Dao bela diri penuh dengan keajaiban sehingga sangat menarik bagi kita semua. Dia terdengar agak seperti pamer, tapi tidak ada yang bisa menyangkal kebenaran kata-katanya sekarang. Penampilan Mu Gaoqi, dalam segala hal, merupakan keajaiban. Faktanya, itu adalah keajaiban yang tak seorang pun berani membayangkannya.
Sangat kontras dengan suasana hati Regal Pil Palace yang benar-benar senang, Istana Pedang Suci benar-benar terpana oleh ini. Mata Wang Jianyu menunjukkan keterkejutan dan kebingungannya yang dalam. Namun demikian, dia memiliki pikiran yang cukup untuk mengingatkan, Wang Han, jangan meremehkan lawanmu. Wang Jianyu adalah pria yang tangguh. Dia merasakan sedikit bahaya dan keresahan dari pertempuran ini. Dia tidak mengharapkan seorang kultivator yang tidak dikenal seperti Mu Gaoqi untuk menampilkan tingkat kekuatan tempur yang begitu ganas entah dari mana. Dia harus mengakui bahwa Mu Gaoqi benar-benar mampu melawan Wang Han dengan pijakan yang sama. Faktanya, murid Istana Pil Regal memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancam kehidupan Wang Han. Karena itulah dia mengingatkan Wang Han untuk tidak meremehkan lawannya. Master Sekte, Mu Gaoqi ini, orang-orang dari Istana Pedang Suci menyuarakan keraguan mereka. Mata Wang Jianyu gelap dengan makna, bocah ini memiliki kekuatan yang tak terduga. Jika Wang Han tidak hati-hati, dia mungkin akan kalah melawan Mu Gaoqi. Apa? Semua orang di Istana Pedang Suci benar-benar terperangah mendengar kata-kata itu. Di mata mereka, kakak tertua mereka terkenal di seluruh Istana Pedang Suci dan benar-benar tak terkalahkan. Bagaimana mereka bisa menghibur pikiran bahwa dia akan kalah? Dan untuk anak laki-laki yang tidak dikenal dari Istana Pil Regal, untuk sesaat, tidak ada seorang pun di Istana Pedang Suci yang bisa menerima pernyataan ini begitu saja. Jin Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Master Sekte, dao bela diri apa yang dipraktikkan Mu Gaoqi? Wang Jianyu menghela nafas, aku juga tidak tahu. Faktanya, saya menduga bahwa warisan seni bela dirinya secara fundamental melebihi level Istana Regal Pil. Petik 2. Aku percaya pada kakak laki-laki tertua. Ya, kakak laki-laki tertua masih memiliki banyak kartu truf. Saya percaya bahwa dia pasti akan menang atas musuh. Petik 2. Kami mendukung kakak laki-laki tertua. Hancurkan Regal Pil Palace, kakak laki-laki tertua. Di atas arena, Wang Han telah gagal mencoba 3 kali untuk mencabut pedangnya dari genggaman Jiang Chen. Kejutannya hanya tumbuh dengan setiap upaya. Trik apa yang telah kamu gunakan, bocah? Wang Han tiba-tiba merasa seperti dia tidak bisa melihat menembus lawannya, bahkan sekarang. Seni mata yang tangguh, kemampuan jari yang tangguh, dan teknik pemblokiran pisau satu tangan yang tangguh. Beragam keterampilan yang ditampilkan Mu Gaoqi di atas ring adalah dunia yang terpisah dari murid Istana Pil Regal Mu Gaoqi yang diingat Wang Han. Apakah selama ini dia menyembunyikan kekuatan sejatinya, berpura-pura menjadi babi agar dia bisa memakan harimau? Ketika Wang Han memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena marah. Anda ingin menyembunyikan kekuatan sejati Anda, bukan? Kalau begitu aku akan mengalahkanmu menjadi babi sungguhan. Dengan satu langkah, dia menusukkan pedangnya ke depan bukannya menariknya kembali ke dirinya sendiri. Jiang Chen tertawa dan memutar pedang, melepaskannya dari cengkeraman Wang Han dan ke tangannya. Dia tersenyum santai, betapa baiknya kamu memberiku pedang ini. Kemarahan Wang Han meletus. Bukannya dia punya pilihan lain. Dia telah menusukkan pedangnya ke depan dalam upaya untuk menangkap musuhnya secara tidak sadar, tetapi dia tidak berpikir bahwa lawannya akan waspada terhadapnya juga. Sekarang, itu benar-benar terlihat seperti dia hanya menyerahkan pedang ke tangan lawannya. Ejekan lawannya membuatnya merasa semakin dipermalukan oleh upaya yang gagal ini. Hadiah. Pertama-tama Anda harus hidup untuk menerimanya. Kemarahan Wang Han telah mencapai ketinggian baru. Dia melepaskan tinjunya, dan memanggil sebuah gulungan ke telapak tangannya. Saat gulungan itu terbuka, 3 bola cahaya putih bersalju meluncur dari permukaannya. 3 bola cahaya menghantam tanah dan berkembang menjadi 3 makhluk, masing-masing setinggi setidaknya 10 meter. Ketika cahaya itu mati, 3 beruang es raksasa berambut putih muncul. Melolong, melolong, melolong. Ice Bears mengangkat tangan mereka ke langit dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Mereka terdengar sangat keras dan menakutkan sehingga dunia itu sendiri tampak gemetar di depan kekuatan mereka. Seluruh arena bergetar bersama dengan raungan. Dong-dong. Ketiga Ice Bears raksasa bertepi dengan kekuatan yang luar biasa, semua pada tingkat alam Sagevana. Pergantian peristiwa ini menyebabkan gumaman kejutan yang lembut dimulai dari bawah arena. 3 Ice Bears yang ganas dan kejam itu berkaki tebal, haus darah dan menakutkan. Sikap menyerang mereka sendiri mungkin akan menyebabkan kesadaran orang yang lebih lemah runtuh di tempat. Itu benar-benar menakutkan. Apakah itu?
binatang suci sejati tersegel. 3 binatang suci sejati di tingkat alam Sagevana. Sungguh murid yang disukai. Petik 2. Oh tidak, oh tidak. Mugaoki adalah kuda hitam yang langka, tapi sepertinya dia akan ditekan sepenuhnya mulai dari sini. Dia masih punya waktu untuk mengakui kekalahan. Ya, tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia benar-benar menahan serangan gabungan dari 3 binatang suci sejati dan Wang Han? Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia bisa bertarung 1 lawan 4. Petik 2. Pendapat semua orang berubah dari antisipasi menjadi pesimisme yang mendalam dalam sekejap. Tetapi meskipun mereka kagum dengan metode Wang Han, mereka juga sedikit tidak puas dengan jalan yang dia ambil. Bagaimanapun, ini adalah duel, pertarungan 1 lawan 1. Ini baru saja mendevaluasi pertempuran dari kompetisi kemampuan menjadi kompetisi kekayaan. Wang Han adalah jenius nomor 1 dari Istana Pedang Suci, tetapi daripada melawan musuhnya dalam pertempuran tunggal, dia memilih untuk menggunakan metode yang tidak terhormat seperti itu. Sementara memanggil pembantu dengan cara ini tidak dianggap melanggar aturan, itu pada akhirnya merupakan pertarungan yang tidak adil. Napas semua orang di sisi Regal Pil Palace tumbuh cepat. Ling Bier terutama merasakan gelombang penyesalan yang tiba-tiba karena mendorong Jiang Chen untuk membela Istana Pil Regal. Sebelumnya, alasan dia begitu berharap adalah karena dia yakin Jiang Chen memiliki kemampuan untuk melawan Wang Han. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Wang Han akan menggunakan kartu truf kotor seperti ini. Salah satu dari ketiga Ice Bears raksasa ini sekuat Wang Han dalam hal kemampuan ofensif. Faktanya, kekuatan pertahanan mereka bahkan mungkin lebih kuat dari Wang Han. Kesulitan Jiang Chen segera menyebabkan jantung Ling Bier berdebar kencang. Dia hampir menyerah pada dorongan hatinya dan meminta Jiang Chen untuk menghentikan pertandingan. Namun, dia tahu bahwa Jiang Chen tidak akan pernah kalah setelah dia bertarung. Apa yang harus kita lakukan, Kepala Istana? Wang Han ini benar-benar tercela. Shen Qinghong memeras kata-katanya dengan gigi terkatup. Untuk sesaat, Kepala Istana dan Qi tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dia tahu bahwa Jiang Chen kuat, tapi dia tidak yakin apakah Jiang Chen bisa menahan cobaan seperti ini. Gao Qi, hati-hati, lakukan saja apa yang kamu bisa. Kepala Istana dan Qi mengingatkannya. Dia tidak mengatakannya secara terbuka, tapi dia sebenarnya memberikan Jiang Chen hak untuk mengakui pertempuran. Jika Jiang Chen mengaku kalah sekarang, dan Qi tidak akan menyalahkannya sedikitpun. Namun, dia jelas meremehkan tekad Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum tenang setelah mendengar nasihatnya, dan berbalik untuk melihat Wang Han. Apa maksudmu dengan ini? Wang Han tertawa dan berkata, apa maksudku? Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Kamu berencana untuk menang dengan angka. Jiang Chen mengerutkan kening. Jadi bagaimana jika aku? Apakah aturan mengatakan bahwa saya tidak bisa melakukan ini? Wang Han sangat senang dengan dirinya sendiri. Tidak masalah metode apa yang dia gunakan selama dia bisa mengalahkan lawannya. Faktanya, inilah hasil yang ingin dia lihat. Semakin Jiang Chen bertindak seperti ini, semakin dia berpikir bahwa Jiang Chen takut. Apakah aturan mengizinkan ini? Apakah tidak apa-apa untuk menang dengan angka? Jiang Chen melirik penonton, tetapi tidak melihat ada hakim yang keberatan dengan keadaan ini. Dia sedikit mengangguk dan melihat kembali ke Wang Han, yang merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Mari kita lihat siapa yang memiliki pasukan yang lebih besar. Tangan Jiang Chen berkedip, saat satu demi satu cahaya keemasan jatuh dari tangannya. Tap tap tap, tasbih emas berdenting saat mendarat di lantai. Seperti kacang emas, mereka memantul di lantai ring. Kilatan cahaya keemasan kemudian, 6 kacang menghilang untuk mengungkapkan 6 tentara lapis baja emas. Mereka tampak agung, dan mereka semua berada di tingkat alam Sagevana. Penonton menjadi gila, setiap perkembangan baru tampak lebih gila dari sebelumnya, menjaga perhatian mereka terpaku pada pertempuran. Hati dan emosi mereka naik dan turun lagi dan lagi seperti roller coaster liar. Terlalu banyak kejutan dalam pertempuran ini. Pertama, Mu Gaoqi telah menggunakan seni matanya untuk menembus kunci es mistis. Kemudian, dia menggunakan jarinya untuk menghancurkan dinding es Wang Han. Mereka baru saja melupakannya ketika dia menggunakan tangan kosongnya untuk menangkap pedang Wang Han. Akhirnya, Wang Han memanggil 3 Ice Bears raksasa di tingkat alam Fana Sage dalam upaya untuk menang dengan angka dan mendapatkan kembali inisiatif. Namun, sebelum dia bisa mengubah inisiatif ini menjadi keuntungan apapun,
Mugaoki telah mengejutkan semua orang lagi dan memanggil 6 prajurit lapis baja emasnya sendiri. Tak satu pun dari prajurit itu yang lebih lemah dari ketiga beruang raksasa itu. Bagaimana mungkin mereka tidak terhibur oleh kejutan tanpa henti ini? Salah satu dari mereka menyembunyikan binatang buas di gulungannya, dan kacang lainnya tersebar yang berubah menjadi tentara. Luar biasa, ini benar-benar menakjubkan. Mereka benar-benar jenius teratas dari myriad domain. Tes-tes, tentara kacang ini terlalu luar biasa. Apa yang telah Mugaoki lalui untuk mendapatkan hal seperti itu? Saya tidak percaya ini terjadi. Semua orang meremehkan istana pil regal. Mugaoki jelas mengincar tempat pertama di peringkat. Untuk sementara waktu, para penonton dipenuhi dengan emosi yang bertentangan. Kecemburuan, kekaguman dan kerinduan bergolak dalam perang tak henti-hentinya di hati mereka. Bab 659, Dominasi Nyata Wang Han. Bahkan kepala istana-istana Regal Pil dan Qi dan Penatua Lian Cheng dipenuhi dengan emosi yang tiba-tiba, untuk tidak mengatakan apapun tentang orang lain. Kepala istana dan Qi terutama mendesak atas fakta bahwa Jiang Chen memang benar-benar layak dihormati Penatua Sun. Tidak ada keraguan bahwa Jiang Chen akan menjadi bintang dalam satu pukulan brilian hari ini. Ini memperkuat niat kepala istana dan Qi untuk menahan Jiang Chen di istana pil regal dan mengejar jalan Penatua Sun. Jika Penatua Sun kembali di masa depan, saya akan mengesampingkan semua pertimbangan dan memohon padanya untuk menerima saya sebagai muridnya. Saya tidak peduli bahkan jika saya hanya seorang murid nominal. Sekarang, dan Qi hampir bisa mengatakan dengan pasti bahwa Penatua Sun adalah seorang ahli ranah kaisar, atau bahkan kaisar besar berjudul. Sementara itu, Penatua Lian Cheng merasa sangat cemburu. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa murid pribadi Penatua Yunni yang sangat dipedulikan akan memiliki bakat bela diri yang luar biasa juga. Serius, apaan sih? Apakah posisi saya sebagai Hallmaster Hall of Might hanya untuk pertunjukan? Mugaoki ini, jika dia sekuat ini sejak awal, mengapa dia pergi ke Penatua Yunni dan meminta untuk menjadi muridnya dan bukan muridku? Semakin Penatua Lian Cheng merenungkan, semakin cemberut dia menjadi. Shen Qinghong dan yang lainnya benar-benar mati rasa. Mereka benar-benar dikejutkan oleh kumpulan keterampilan Mugaoki yang hampir tak ada habisnya. Shen Qinghong tiba-tiba menemukan bahwa Mugaoki mungkin sangat baik menggantikan Jiang Chen sebagai jenius nomor 1 sejati di Regal Pil Palace. Sementara itu, untuk pertama kalinya di seluruh upacara agung, orang bisa menemukan ketidakpercayaan di mata Jun Mobai. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya tentang Mugaoki berputar-putar di sekelilingnya. Ling Bier gemetar sedikit, nyaris tidak menguasai kegembiraannya. Di atas ring, Wang Han berdiri, tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa bocah ini mampu menangani setiap gerakan yang dia lakukan? Apakah kamu curang, Mugaoki? Wang Han menggertakkan giginya. Curang, bukankah menang dengan angka persis seperti yang Anda harapkan? Saya hanya memberi Anda rasa obat Anda sendiri. Tampaknya hanya tepat untuk memuaskan keinginan Anda. Jiang Chen tersenyum tenang. Dia terlalu malas untuk bertengkar dengan Wang Han. Wang Han tidak bisa menahan diri lagi. Geraman rendah berubah menjadi raungan penuh saat kegilaan melintas di matanya. Dia menjentikkan jarinya, dan Ice Bears raksasa yang sebelumnya masih diam meledak ke arah Jiang Chen dengan serangan mendadak. Dia jelas mencoba menggunakan tubuh besar mereka untuk menghancurkan Jiang Chen dan tentara lapis baja emas. Namun, Wang Han jelas meremehkan kekuatan tempur gabungan dari para prajurit itu. Jiang Chen telah memanggil tentara lapis baja emas ini dari manik-manik Rosario prajurit. Mereka disempurnakan sebagai tiruan dari pembudidaya manusia, dan Jiang Chen bisa mengendalikan tentara yang sangat kuat ini dengan cara apapun yang dia inginkan. Mereka benar-benar berbeda dari Ice Bears raksasa primitif. Selain itu, 6 prajurit lapis baja emas ini jelas melebihi jumlah lawan mereka. Bagaimana mungkin mereka membiarkan beruang raksasa ini mendekati Jiang Chen? Para prajurit berpasangan untuk mengambil Ice Bear. Mereka dengan cepat membubarkan ketiganya dan memukuli masing-masing dengan ama. Ice Bears mungkin ganas, tetapi mereka tidak sefleksibel prajurit lapis baja emas yang dibangun untuk meniru manusia. Beruang es raksasa hanya bisa secara pasif menerima pukulan saat mereka mati-matian mencoba menahan masing-masing 2 tentara. Tidak butuh waktu lama sebelum ketiga beruang raksasa itu melolong kesakitan. Wajah Wang Han sangat marah saat dia menyaksikan pertempuran, merasa sangat kesal hingga matanya akan menyemburkan api.
Jika saja dia memiliki pedangnya, dia akan menebas lawan terkutuk ini beberapa ratus kali dan mencincangnya menjadi pasta daging. Jiang Chen tenang meskipun ada keributan. Dia dengan tenang menyaksikan pertempuran yang hidup. Dia tahu bahwa tidak mungkin ketiga beruang raksasa ini bisa bertahan lama, belum lagi Jiang Chen hanya memanggil 6 unit terlemah dari manik-manik Rosario prajuritnya. Dia juga bisa memanggil petarung sage alam bumi dan sage alam langit jika diperlukan. Ketika Wang Han melihat Jiang Chen menyilangkan tangannya di dadanya dengan santai, dia menjadi semakin marah. Beraninya kau melihat ke bawah padaku. Wang Han sangat marah sekarang sehingga dia mengesampingkan ide untuk menahan diri. Dia membentuk segel tangan dan membuka telapak tangannya. Sinar cahaya dingin berputar-putar di telapak tangannya. Begitu mereka terkumpul, dia melemparkannya ke langit di mana mereka berubah menjadi gunung es. Tidak puas, Wang Han membentuk segel lain, mengumpulkan lebih banyak sinar cahaya dingin yang kemudian dia lemparkan ke langit. Dia mengulangi ini 8 kali lagi. Sinar membentuk lapisan lain di atas lapisan sebelumnya sampai gunung memiliki total 9 lapisan. Secara signifikan lebih tinggi dari iterasi pertamanya, gunung itu melayang-layang di antara langit dan bumi, dan dipenuhi dengan energi dan kekuatan es yang mengejutkan. Sepertinya itu saja yang bisa menahan langit. Wang Han melirik, tutup matamu, Mu Gaoqi. Konten mati dalam pengetahuan bahwa Anda telah memaksa saya untuk mengungkapkan kartu truf utama saya. Tidak peduli apa atau siapa, semua makhluk hidup akan hancur di bawah gunung es 9 lapis ini. Petik 2. Sejujurnya, gunung es 9 lapis ini sangat mengesankan. Bahkan mereka yang berada di bawah ring merasa tertindas oleh gunung, bahkan mereka cukup jauh dari medan perang. Rasanya seperti jiwa mereka dalam bahaya runtuh di bawah gelombang berulang. Adapun Wang Jianyu, dia penuh senyum ketika melihat Wang Han memanggil gunung es 9 lapis. Dalam pikirannya, hasil pertempuran telah diputuskan begitu pemanggilan berhasil. Wang Jianyu harus mengakui, sangat disayangkan Wang Han terpaksa mengungkapkan kartu truf terakhirnya. Dia akan sedikit dirugikan ketika dia berjuang untuk kejuaraan di akhir. Tapi benar-benar tidak ada pilihan lain. Jika dia tidak bisa melampaui tembok yang adalah Mu Gaoqi, kejuaraan atau final apa yang harus dibicarakan. Terlebih lagi, siapa yang peduli jika dia menggunakan kartu trufnya? Bahkan jika pesaing utamanya melihat ini, mereka masih belum tentu bisa menembusnya. Bagaimanapun, gunung es 9 lapis ini terbuat dari kekuatan es tertinggi, kekuatan gravitasi tertinggi, dan kekuatan yang luar biasa. Bahkan seorang ahli bijak bumi akan ditekan oleh serangan ini, apalagi Mu Gaoqi. Bahkan seorang ahli bijak langit mungkin menderita kerugian besar jika mereka tidak hati-hati. Wang Han ini tidak bisa dipercaya. Seolah-olah dia memiliki jumlah kartu truf yang tak ada habisnya. Ini lebih dari sedikit tidak adil untuk Mu Gaoqi. Ya, tidak banyak kemuliaan yang bisa diperoleh bahkan jika dia mengalahkan Mu Gaoqi dengan cara ini. Dia telah mengungkapkan semua kartu asnya. Dia mungkin tidak memiliki peluang melawan Xiang Qin sekarang. Petik 2. Sangat disayangkan kuda hitam ini harus segera pensiun. Mu Gaoqi telah memberi kami terlalu banyak kejutan yang menyenangkan. Jangan katakan itu. Siapa tahu, mungkin Mu Gaoqi masih punya kartu truf. Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya? Itu benar, sejauh ini Mu Gaoqi telah memberi kami banyak kejutan menyenangkan. Siapa bilang dia tidak punya lebih banyak di balik lengan bajunya? Penonton dengan semangat mendiskusikan pertempuran untuk sementara waktu. Mereka bahkan memiliki harapan yang lebih besar untuk pertempuran yang terus berubah di atas ring. Apa yang harus kita lakukan, Kepala Istana? Gunung es 9 lapis ini. Kepala Istana dan Qi merenung dan berkata, gunung es 9 lapis ini luar biasa kuat. Bahkan seorang ahli bijak bumi akan menderita pukulan besar jika mereka dipaksa untuk menerima serangan kaliber itu. Mari kita lihat saja untuk saat ini. Petik 2. Saat ini, dan Qi berharap Jiang Chen akan memberinya kejutan menyenangkan lainnya. Jika Jiang Chen bisa menghadapi Ice Bears raksasa Wang Han, maka dia mungkin belum tentu goyah di hadapan gunung es 9 lapis itu. Seperti yang diharapkan, mata Jiang Chen menyipit saat dia melihat wajah sombong Wang Han. Sekarang apa yang kita miliki di sini? Apakah ini kuburan yang kamu persiapkan untuk dirimu sendiri? Saya harus mengakui bahwa itu terlihat cukup spektakuler. Petik 2. Semua orang di bawah ring merasa pusing ketika mereka mendengar kata-katanya. Mu Gaoqi ini benar-benar tenang menghadapi situasi seperti itu.
Mereka tidak percaya bahwa dia masih bisa membuat lelucon dalam situasi ini. Atau, mungkinkah dia masih memiliki kartu truf seperti yang diprediksi orang lain? Kalau begitu, pertarungan ini pasti akan sangat menarik. Pertempuran ini telah naik ke level pertandingan terakhir dari upacara besar ini. Brad, kamu harus mengendalikan lidahmu. Saya, Wang Han, menjamin bahwa ini adalah kesempatan terakhir Anda, bahkan harus mengatakan omong kosong. Hadapi azabmu. Wang Han dengan kejam menurunkan tangannya, membawa gunung es 9 lapis untuk perlahan turun ke Jiang Chen. Itu sangat besar sehingga semakin dekat, sepertinya langit itu sendiri runtuh di Jiang Chen. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, sungguh disayangkan. Aku takut aku harus mengecewakanmu. Jiang Chen tidak hanya tidak bergerak untuk menghindari gunung es yang sangat besar, auranya berkobar saat tubuh emasnya tumbuh lebih besar. Dia tumbuh menjadi raksasa emas setinggi 12 meter dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan yang bersinar dan memanggil gunung emas magnetis. Gunung emas yang bahkan lebih megah muncul di bawah gunung es 9 lapis. Apa itu? Tidak mungkin. Dia praktis menamparkan wajah Wang Han. Itu pasti. Wang Han memanggil beruang raksasa, dia memanggil prajurit lapis baja emas. Wang Han memanggil gunung es, dia memanggil gunung logam. Ini gigi ganti gigi, tidak menyerah 1 inci pun dari tanah. Gunung emas ini terlihat sangat megah. Itu sama kuatnya dengan gunung es 9 lapis itu. Wang Han sudah cukup bertemu lawannya kali ini. Mu Gaoqi ini benar-benar mencengangkan. Tampaknya istana Regal Pil dipenuhi dengan para jenius akhir-akhir ini. Petik 2. Seruan penonton terus datang satu demi satu. Mereka semua telah ditaklukkan oleh aliran pertempuran ini. Setiap perubahan dalam perkembangan pertempuran telah membuat emosi mereka naik turun. Sebagai gambar Jiang Chen tumbuh lebih besar, seperti penonton, Wang Han juga hampir meragukan matanya sebagai gunung emas magnetik muncul. Dia hampir berpikir bahwa Jiang Chen sengaja mempermainkannya. Jangan bilang dia memiliki semua keterampilan yang saya miliki. Mengapa semua ini terlihat sangat konyol? Wang Jianyu akhirnya kehilangan ketenangannya dan berteriak, Wang Han, hati-hati. Tidak perlu terus bertarung. Petik 2. Wang Jianyu benar-benar ahli alam bijak langit. Persepsinya tentang bahaya sangat sensitif, dan dia segera mendeteksi sejumlah besar bahaya dari Jiang Chen. Dia tidak bisa membantu tetapi memperingatkan Wang Han. Wang Han tidak hanya jenius teratas di Istana Pedang Suci, tetapi juga cucu langsungnya. Jika sesuatu terjadi pada Wang Han, maka semua upaya Wang Jianyu akan sia-sia. Itu adalah tugas yang sangat sulit untuk memelihara penerus yang luar biasa seperti Wang Han. Namun, Wang Han sangat marah ketika mendengar nasihat Wang Jianyu. Bahkan Master Sekte tidak percaya aku bisa menang. Tiba-tiba, iritasi Wang Han mendidih. Dia meraung keras dan mengayunkan kedua tangannya ke bawah, mati, Mu Gaoqi. 9 gunung es berlapis jatuh dengan keras di Jiang Chen. Jiang Chen tidak mengedipkan mata saat dia dengan santai melambaikan tangannya. Gunung emas magnetis berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat melesat ke arah gunung es 9 lapis. Cahaya keemasan menembus lapisan pertama gunung es 9 lapis. Cahaya keemasan melintas dari dalam gunung es saat memantul di dalam. Kilatan berlanjut saat gunung es masih jatuh di udara. Ketika tampak yakin bahwa Jiang Chen tidak punya harapan lagi, gemuruh keras bergema di udara. Kilatan emas berkedip sesaat, dan tiba-tiba meledak keluar seperti supernova. 9 gunung berlapis hancur menjadi 1 juta pecahan. Fragmen es yang hancur menghujani tanah, para pejuang, dan penonton yang tercengang. Jiang Chen membuka telapak tangannya, dan gunung emas magnetis, yang tidak terlihat buruk untuk dipakai, melesat ke arahnya dalam seberkas cahaya keemasan, dengan lembut berhenti di tengah telapak tangannya. Kartu truf apa lagi yang kamu miliki, Wang Han? Jiang Chen tersenyum sambil menatap Wang Han. Gunung es 9 lapis ini adalah langkah terakhir Wang Han. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan pernah dipatahkan oleh lawannya, apalagi berubah menjadi pecahan seperti kulit telur. Sedikit kepanikan akhirnya melintas di wajahnya. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi untuk ditarik, maka aku akan mengirimmu ke jalanmu. Jiang Chen menarik garis miring di udara dengan jari, dan arus udara yang sangat kuat melesat ke leher Wang Han. Tebasan galaksi. Serangannya ditujukan ke leher Wang Han, dia telah memutuskan untuk menuai hidupnya dengan memenggal kepalanya. Bagaimana mungkin Wang Jianyu bisa mempertahankan ketenangannya pada saat seperti itu? Tanpa peringatan,
Dia menghunus pedang dan melemparkannya ke arah tebasan galaksi Jiang Chen. Pada saat yang sama, tangannya yang lain meraih udara, menarik Wang Han dengan paksa dari arena. Babak 660, Istana Pedang Suci ditarik. Meskipun Wang Jianyu cukup jauh dari ring, dia sebenarnya mampu menarik Wang Han langsung dari panggung. Secepat galaksi Slash Jiang Chen, dia tidak secepat Wang Jianyu. Akibatnya, Wang Han ditarik keluar dari jalan pemogokan ketika tiba, dan kerumunan meletus. Jiang Chen menunjukkan keanggunan yang luar biasa dan menarik segel tangannya, tersenyum tipis saat dia melihat Wang Jianyu. Tanpa ragu, seseorang akan membuat masalah bagi kepala sekte tanpa aba-abanya. Memang, kepala istana Danci membanting tangannya ke atas meja dan bangkit. Apa maksudmu dengan ini, Wang Jianyu? Ini adalah pertempuran hidup dan mati, beraninya kamu ikut campur. Petik 2. Oleh saudara Wang, Anda pasti telah melanggar aturan di sini. Xiang Wentian juga tidak tinggal diam. Tuan yang terhormat Tian Ming juga menggelengkan kepalanya, sangat tidak pantas, cukup. Bahkan Wei Wuying dari Sekte Walkabout menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, dalam pertarungan sampai mati, surga memegang takdir kita. Kepala Sekte Wang, tindakan Anda bertentangan dengan aturan. Wang Jianyu sangat marah menghadapi kritik dari semua pihak dan mendengus, saya tahu saya melanggar aturan, saya tidak membutuhkan pengingat Anda. Istana Pedang Suciku akan mundur dari upacara agung segudang di sini dan sekarang. Apakah itu akan berhasil sekarang? Menurut aturan, ikut campur dalam pertempuran akan menyebabkan hasil apapun dari sekte itu dinegasikan. Karena itu, adalah keputusan yang bijaksana bagi Wang Jianyu untuk segera mundur dari upacara agung. Tak satu pun dari yang lain memiliki sesuatu untuk dikatakan setelah keputusan yang cepat dan tegas ini. Namun Wang Jianyu memelototi Danci. Danci, aku cukup penasaran, apakah Mu Gaoqi ini benar-benar murid Istana Regal Pilmu? Danci tersenyum tipis, apa kamu melakukan tindakan itu lagi? Berbicara terus terang jika Anda tidak mampu untuk kehilangan, jangan buang waktu semua orang. Wang Jianyu tertawa terbahak-bahak, apakah kamu merasa bersalah? Saya hanya menanyakan satu pertanyaan, untuk apa kau begitu gugup? Jiang Chen juga telah keluar dari ring sekarang dan melirik Wang Jianyu. Kepala Sekte Wang, apakah Anda akan mencurigai saya sebagai suku iblis? Apakah Anda ingin menguji garis keturunan saya? Petik 2. Ini adalah cara yang dicoba dan benar yang Istana Pedang Suci suka gunakan. Wang Jianyu mendengus dingin, jangan terlalu sombong, bocah. Beranikah Anda mengatakan bahwa warisan Anda berasal dari Istana Regal Pil? Maafkan ketidaktahuan saya, tetapi kapan warisan Istana Pil Regal naik ke ketinggian seperti itu? Itu adalah kejadian kebetulan yang kudapatkan saat bertualang di luar, bagaimana dengan mereka? Apakah saya harus melaporkan ke Istana Pedang Suci Anda tentang semua yang saya temui? Petik 2. Wang Jianyu tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Jiang Chen melirik Wang Han, kamu menggunakan sedikit keberuntunganmu kali ini. Tetapi berjuang untuk hidup Anda seperti ini hari ini, terobosan seperti apa yang Anda pikir akan Anda miliki lagi di Dao Bela Diri? Rasa malu hari ini akan menghantui Anda selamanya, dan Anda akan berharap mati di sini. Setidaknya kamu akan mati dengan terhormat. Selalu ada pemenang dan pecundang dalam hal sparring, dan mereka belum tentu menjadi iblis internal. Tetapi bagi Wang Han, peristiwa hari ini sangat mungkin menjadi salah satu iblis internalnya. Bagaimanapun, terlepas dari bagaimana aliran pertempuran tampaknya terbalik di antara keduanya, Jiang Chen telah menggunakan cara yang hampir memalukan untuk menginjak-injak dan menghancurkan kepercayaan Wang Han. Setan internal semacam ini adalah yang paling sulit untuk dihilangkan, karena lawan telah menggali ke dalam jiwa Anda dan mengalahkan Anda sepenuhnya. Aura Wang Jianyu meledak ketika dia melihat Jiang Chen memprovokasi Wang Han. Dia hampir ingin menghancurkan murid Regal Pil Palace tepat di tempatnya berdiri. Danci melangkah di depan Jiang Chen, suaranya menjadi dingin, Wang Jianyu, apakah kamu ingin mengambil lapangan sendiri? Kelas berat dari dua sekte mulai menyelinap ke posisi pertempuran. Ini tidak masuk akal. Xiang Wentian meraung keras. Wang Jianyu, Istana Pedang Sucimu telah dieliminasi. Jangan mencoba mengaduk panci lagi, kecuali jika Anda ingin menjadi musuh publik Myriad Domain. Benar, jangan terlalu ekstrim dalam metodemu oleh Brother Wang. Tinggalkan sedikit ruang sehingga kita semua bisa bertemu satu sama lain dengan bahagia di masa depan.
Wang Jianyu sangat marah saat ekspresi kebencian melintas di wajahnya. Dia memelototi semua orang di Istana Regal Pil sebelum dengan kasar mundur ke sudut, belum pergi. Bahkan jika mereka telah dieliminasi, dia tidak ingin pergi seperti ini. Kekalahan Wang Han telah membuat semua orang di Istana Pedang Suci menggantung kepala mereka. Secara khusus, Jing Feng agak sedih. Sebagai jenius kedua di Istana Pedang Suci, dia memiliki harapan tertentu untuk upacara agung segudang kali ini. Tujuannya adalah untuk membuatnya menjadi 5 besar dan dengan demikian dapat memasuki tingkat ketiga dan terakhir dari alam Paramon. Tetapi karena Wang Han dan Kepala Sekte, semua upaya murid Istana Pedang Suci menjadi sia-sia. Skor mereka telah dihapus dan mereka dikeluarkan dari upacara. Namun, meskipun dia tidak mau menerima keadaan ini dan merasa sedih, dia tidak berani menunjukkannya. Bagaimanapun juga, Wang Han adalah keturunan langsung Wang Jianyu, cucunya. Dia tidak akan pernah duduk dan menonton Wang Han dibunuh. Pertarungan yang mendebarkan itu telah memanjakan penonton dengan pertunjukan yang fantastis, dan mereka semua merasa senang dengan apa yang telah mereka tonton. Putaran kedua telah ditunda untuk pertandingan ini, dan sekarang setelah selesai, pertandingan dilanjutkan. Namun, setelah pertarungan Wang Han dan Mu Gaoqi, selera semua orang meningkat dan meskipun ada banyak pertarungan seru di ronde kedua, mereka tidak begitu menarik jika dibandingkan. Namun, berbagai ahli strategi dari masing-masing sekte, masih terus menguliahi murid-murid mereka. Murid-murid itu semuanya telah dieliminasi sebelumnya, tetapi setiap pertandingan adalah kesempatan belajar yang langka. Semua kepala sekte berharap agar murid mereka mendapat manfaat besar dari kesempatan ini, jadi mereka tidak menganggap putaran kedua membosankan sama sekali. Pertunjukan yang menarik dan bagus seperti pertandingan klasik, tidak mungkin setiap pertarungan menjadi begitu mendebarkan dan menakjubkan. 32 teratas ditentukan setelah ronde kedua hari itu, dan daftar nama dari Istana Pedang Suci dihapus, memberikan ruang bagi mereka yang berada di belakang mereka. Jadi, ketika daftar 32 teratas keluar, tiba-tiba ada 3 jenius alam bijak yang lebih sedikit, hanya menyisakan 10. Tapi orang-orang secara alami tidak melihat Mu Gaoqi sebagai jenius rana asal tingkat ke-7 lagi. Mereka menempatkannya di jajaran jenius alam bijak. Keberuntungan Regal Pil Palace masih bertahan di babak kedua, dengan kelimanya maju. Meskipun Nichong telah menyerah, dia berhasil masuk berdasarkan daftar yang sekarang lebih kecil dan beruntung di babak kedua, membantunya masuk ke 32 besar. Bahkan dengan Istana Pedang Suci keluar untuk hitungan di 32 besar, daftar itu sebagian besar masih terdiri dari murid sekte peringkat keempat. Katedral Besar menempati 10 tempat, Dark North Sect 7, Walkabout Sect 5, dan Regal Pil Palace 5. Ini menyumbang 27 tempat dari 32, dan jika bukan karena Istana Pedang Suci dieliminasi, tidak ada sekte peringkat kelima yang memiliki kesempatan untuk maju sama sekali. Babak ketiga akan menipiskan persaingan dari 32 menjadi 16, dan Jiang Chen telah terdaftar sebagai lawan unggulan babak ini, membuat untuk 3 unggulan dari Regal Pil Palace. Ling Bier telah menarik lawan alam asal tingkat ke-9, dan Nichong sayangnya memilih pembudidaya alam bijak lain, akhirnya menghentikan gerakannya ke atas. Pertempuran menjadi semakin sengit, tetapi tidak ada lagi kuda hitam yang muncul. Ke-11 jenius alam bijak, termasuk Jiang Chen, telah maju ke 16 teratas. 5 tempat yang tersisa pergi kedua dari Katedral Besar, Ling Bier dari Istana Pil Regal, 1 dari Sekte Walkabout, dan 1 dari Sekte Utara Kegelapan. Tidak ada seorang pun yang bukan dari sekte peringkat keempat, dan hasil ini tidak mengejutkan siapapun. Masuk ke 16 besar adalah misi yang tidak bisa diselesaikan oleh sekte peringkat kelima, kecuali mereka juga memiliki jenius alam bijak. Hari itu hampir berakhir setelah 3 putaran pertandingan, dan sisanya akan berakhir pada hari ketiga. Tempat untuk alam Paramon juga akan dibagi pada hari ketiga. Menurut aturan, semua orang di peringkat akan dapat memasuki alam Paramon. Kandidat akan dapat memasuki level yang berbeda sesuai dengan peringkat mereka. Ada 9 level ke alam Paramon, yang merupakan alasan untuk pembagian kandidat lebih lanjut. Malam itu, Jiang Chen duduk bersila di depan Dan Qi, keduanya berkomunikasi dengan kesadaran mereka. Apakah aku terlalu impulsif hari ini, Kepala Istana? Jiang Chen sebenarnya tidak meminta maaf, tetapi hanya ingin menanyakan ini untuk menghormati Dan Qi. Dan Qi sangat senang dengan penampilan Jiang Chen sambil tersenyum, saya suka sifat impulsif Anda.
Para pembudidaya tidak boleh bersembunyi dan meringkuk dalam bayang-bayang ketika tiba waktunya untuk berjuang demi kejayaan. Anda melakukannya dengan baik hari ini, dan menandai tanda sekte kami di tempat kejadian. Petik 2. Selama itu tidak mempengaruhi rencana keseluruhan kepala istana, Jiang Chen menghela nafas. Rencana keseluruhan. Suara kepala istana dan Qi juga tenggelam ketika dia berbicara tentang gambaran yang lebih besar. Domain Myriad saat ini adalah tumpukan pasir lepas. Gambaran yang lebih besar apa yang bisa dibicarakan? Hanya ada kontes tentang harga diri. Istana Pedang Suci bertindak seperti anjing gila, terus-menerus memprovokasi orang lain dan menghasut masalah. Jiang Chen, sejujurnya, saya benar-benar memiliki perasaan yang melarang. Jiang Chen juga memiliki firasat, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Jiang Chen hanya di sini untuk alam Paramount dalam hal apapun, dan dia akan berhasil apapun yang terjadi. Ketika dia melihat Jiang Chen tidak berbicara, kepala istana dan Qi tiba-tiba menghela nafas. Jiang Chen, jika sesuatu terjadi di upacara agung segudang kali ini dan kamu memiliki jalan keluar, kamu harus pergi dulu. Jangan memperhatikan kami. Kepala istana, mengapa mengatakan ini? Tidak ada apa-apa untuk itu. Jika bencana yang menghancurkan seperti itu benar-benar tiba, semakin Anda ingin menyelamatkan semua orang, semakin Anda mungkin terjebak di dalamnya. Saya hanya berharap Anda pergi dengan semangat Regal Pil Palace dan menjaga secercah harapan bagi kami. Ketika hari itu tiba, Jiang Chen buru-buru menghentikan kepala istana. Tidak lagi, kepala istana. Bahkan jika sesuatu terjadi, saya percaya bahwa kita akan memiliki cara untuk menanganinya. Dan Qi tersenyum dan merasakan semangatnya terangkat. Benar, aku percaya padamu. Anda dan saya sama-sama bukan tipe orang yang hidup prematur. Kami berdua sangat diberkati. Saya percaya bahwa fondasi Istana Pil Regal tidak akan jatuh di tangan saya. Petik 2. Bagaimanapun, Dan Qi adalah pria dengan visi yang hebat. Meskipun dia dalam jeda sesaat, dia dengan cepat menyesuaikan emosinya. Benar, Jiang Chen, aku punya misi untukmu setelah kamu memasuki alam Paramount. Misi apa? Jiang Chen penasaran. Awasi Jun Mobai, jawab Dan Qi samar. Awasi dia. Mengapa? Jiang Chen memulai. Aku curiga dia mata-mata. Keseriusan besar terlihat bahkan dalam pesan diam Dan Qi. Apa? Jun Mobai, seorang mata-mata. Memang, salah satu penatua kami membawanya kembali ketika dia masih bayi, dan saya telah mengamatinya diam-diam untuk sementara waktu. Meskipun dia menutupinya dengan baik, ada 70 hingga 80% kepastian bahwa dia adalah agen yang menyamar. Meskipun nada suara Dan Qi tidak 100% pasti, tidak ada banyak keraguan di dalamnya. Hal ini praktis kebenaran di dalam hatinya.